Oke, para pendengar setia Stun FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf, hari ini lagu-lagu terpaksa diputus untuk beberapa menit ke depan karena di studio Stun FM ada kehadiran bintang tamu. Bintang tamu kali ini adalah luar biasa, yaitu dari Mesir. Tapi produk Dabuk, ya. Para pendengar setia Stun FM dimanapun Anda berada, ya, kami akan mewawancarai beliau, ya. Beliau bernama, kalau dipanggil Ustadz Egi Setiawan. Ya. Ustadz Egi Setiawan ini dilahirkan di Dabuk dan sekarang lagi melaksanakan kuliah di Mesir, Kairo. Ya, terutama adik-adik pelajar yang mungkin sip A atau sip B dalam belajar ada di rumah, monitor bersama keluarga dan mungkin bapak ibunya, terutama yang pegawai kantor. Hari ini adalah hari Sabtu, hari libur. Ustadz Egi Setiawan ini asli kelahiran Dabuk dan lagi menjadi bintang tamu. Bagaimana prosesnya menuju ke luar negeri, ya, kuliah di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar sana, termasuk Mesir ini adalah pusat peradaban Islam yang paling lama dan besar menurut sejarah, ya. Baik para pendengar setia Stun FM dimanapun Anda berada, untuk melihat dan mendengarkan lebih jelas bagaimana awal hingga nanti beliaunya akan menceritakan proses dari Dabuk sampai jalan-jalan ke luar negeri. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kalau di radio bernama Pak Kumis atau Bang Kumis karena nama udara. Jadi kalau nanti manggil saya Pak Kumis atau Bang Kumis, ya. Ya, ini ada sekitar hampir 1000 mendengar di Kota Dabuk karena pemancar kami ini adalah dikonsumsi untuk masyarakat di Kota Dabuk karena siarannya kecil, ya. Ya, Ustadz, saya ini ingin tahu, ya, dari awal dulu, apakah Ustadz Egi ini waktu masih muda atau masih kecil ada cita-cita kuliah ke luar negeri? Ya, silakan diungkapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Kumis atau Pak Kumis yang luar biasa, ya, di radio Stun FM ini. Tadi sudah perkenalan kita dan bertanya tentang di Mesir, ya Pak, ya. Ya. Jadi alhamdulillah saya diberi oleh Allah nikmat bisa untuk kuliah menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Itu sebuah nikmat yang tak terhingga, yang patut saya syukuri hingga hari ini. Jadi di Mesir itu Pak, banyak untuk mahasiswa itu kurang lebih hampir 8.000. Oh iya. 8.000. Termasuklah salah satunya saya. Seperti itu. Baik. Dulu sekolah dari MTS Dabuk, ya, kata salah. Ya, terus setelah itu melanjutkan ke mana? Saya melanjutkan sekolah di pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Berarti ambil aliyahnya, ya? Ya, Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah. Iya. Tebu Ireng, Jombang. Mengapa kok waktu itu milih pesantren Tebu Ireng, padahal pesantren kan di ujung Jawa Timur sampai ujung Jawa Barat itu kan banyak, ya. Ya. Mengapa kok milih
Tebuireng Jombang? Karena pada waktu itu di Kabupaten Lingga, khususnya di Singkep ini, lebih mayoritas mengenal pesantren Tebuireng waktu itu. Oh, lagi booming waktu itu Lagi ya? booming ya, lagi boomingnya pesantren Tebuireng. Jombang ya? Nah, di Jombang. Wah, itu kelahiran Bang Kumis tuh. Oh. Kelahiran Pak Mariono juga ini. Iya, motivasi pergi ke Mesir itu apa? Kok aneh, kok tidak ke Sudan, Yaman, ke Turki, Iya. ya, kok tidak ke Madinah? Motivasinya apa? Karena waktu itu ketika saya sekolah aliyah, madrasah aliyah di Tebuireng, di Jombang, itu guru saya itu rata-rata para alumni Mesir. Oh iya iya. Akan tetapi keinginan saya kuliah di Mesir itu ketika masuk di pesantren. Oh iya iya. Jadi keinginan kuliah di Mesir. Berarti waktu masih kecil keinginan ke luar negeri itu belum tahu Belum. sasaran negara mana? Belum. Oh. Cuman cita-cita pengen ke luar negeri. Iya. Luar biasa putra daerah Lingga ini ya. Iya. Silakan lanjut lagi. Jadi begitu jumpa dengan ustadz-ustadz dari Al-Azhar yang ada di Tebuireng, apa komunikasi selanjutnya? Nah, jadi ketika sudah di Tebuireng, di sana itu ada guru-guru yang di bahasa Arab itu disebut mab'us. Ya. Ada guru dari Al-Azhar yang diutus oleh Al-Azhar untuk mengajar di pesantren Tebuireng, dan itu merupakan salah satu motivasi bagi saya. Karena berguru langsung dengan syekh, istilahnya orang Mesir yang ada di pesantren Tebuireng waktu itu, dan kebetulan guru saya juga alumni sana, jadi nyambung. Makin kuat keinginan saya untuk ke sana. Ya. Dari Dabuk ke Tebuireng itu tahun berapa, masih ingat kira-kira? Dari Sanawiyah menuju ke Kurang Madrasah lebih Aliyah. itu tahun 2011. Terus ke luar negerinya tahun 2014 2014. akhir. Ya. Kira-kira di Tebuireng itu ada berapa seangkatan dengan Ustadz waktu itu yang pengen ke luar negeri? Oh, waktu untuk itu yang di banyak. pesantrennya aja? Iya, yang di pesantren itu waktu itu banyak. Akan tetapi kan ketika saya dulu ingin sekolah ke Mesir itu dulu sama teman-teman itu ikut tes jalur mandiri, dan yang peminatnya untuk ke Mesir itu waktu itu banyak. Akan tetapi ya karena keterbatasan waktu itu, mungkin salah satunya materi juga, seperti itu, akhirnya hanya beberapa orang, dan itu pun kami alhamdulillah beasiswa. Oh ya. Di Jombang situ waktu itu kan posisinya masih madrasah siswa ya. Yeah. Kalau di sini kan SMA gitu Yeah. ya. Ada dua jalur berarti ya, ada jalur mandiri, ada jalur beasiswa. Yeah. Apakah waktu itu ada alternatif lain, mau mandiri atau apa? Ancang-ancangnya kalau memang tidak lulus atau gimana? Jadi waktu awal pertama kali saya itu ikut tes masuk Mesir itu jalur mandiri, Pak. Ya. Jadi jalur mandiri, waktu itu saya ikut tes di UIN Malang. Oh iya iya. Tetapi waktu itu belum berjodoh lah istilahnya. Jadi nggak lulus tesnya. Ya. Namun ketika saat wisuda Madrasah Aliyah, saya diumumkan termasuk mendapat beasiswa untuk kuliah di Mesir. Alhamdulillah, waktu itu ibu saya juga di Tebuireng waktu itu. Oh gitu ya. Karena mau menghadiri wisuda. Terus jatah daripada kuliah di Al-Azhar Kairo itu berapa tahun, Ustaz? Kalau jatah untuk kuliah di sana itu yang saya, karena saya beasiswa, insya Allah sampai doktor, sampai S3. Luar biasa ya. Sampai S3. Jadi semampu kita. Kalau seandainya kita ingin melanjutkan, selesai S1 lanjut. Tapi kalau kita ingin kembali ke negara asal, kita dipersilahkan juga. Tidak ada pemaksaan seperti itu. Terus
dari Tebuireng menuju ke Kairo itu kan kita harus ada homestay, ada kos, ada apalah untuk tempat tinggal sementara. Bagaimana prosesnya pengurusannya untuk tempat tinggal di sana? Iya, jadi ketika saya tiba di Bandara Kairo, ya, di Kairo International Airport itu kami rombongan dijemput. Ya. Nah, dijemput langsung dibawa ke asrama. Jadi ketika mahasiswa itu yang melewati jalur beasiswa, Ya. maka itu akan langsung dibawa ke asrama khusus anak-anak yang beasiswa, seperti itu, penerima beasiswa. Jadi ketika kita beasiswa itu dinamakan duta Indonesia di Mesir, seperti itu. Berarti penyambutan tamu di sana itu Ustadz Eki ini termasuk menurut saya istimewa karena sudah santri ataupun mahasiswa pilihan berarti ya. Ya gitu, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar ya. Kita banyak bersyukur ini ya, Ustadz Eki ya. Begitu masuk ke sana, ya bagaimana dengan penyesuaian budaya, iklim, ya bahasa, ya. Kita kadang-kadang kan kalau di daerah lain ini kan kita macam masuk ke tempat yang serba asing gitu. Bagaimana proses penyesuaiannya? Dari bahasanya, dari budayanya, dari pola hidupnya. Jadi di Mesir itu bahasa mayoritasnya bahasa Arab. Oh iya. Tapi bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada bahasa resminya, ada bahasa lokalnya, istilahnya bahasa daerahnya, bahasa kampungnya. Iya. Jadi kalau bahasa resminya itu bahasa Arab yang fusha, yang mayoritas di negara manapun bisa kita pakai. Ya. Tapi ketika kita di Mesir itu berbeda untuk bahasa daerahnya, bahasa lokalnya, dinamakan bahasa Ammiyah. Nah, jadi rata-rata di sana kalau kita berkomunikasi sesama orang Mesir itu kita menggunakan bahasa Ammiyah, enggak pakai bahasa fusha. Jadi kalau kita ke pasar pakai bahasa fusha itu mereka nggak paham. Nah, itu kendala ketika saya dan kawan-kawan itu pertama kali di Mesir untuk di segi bahasa. Namun kalau cuaca ya di sana memang ekstrim. Sempat sakit? Ya sempat awal-awal itu ya seperti batuk, flu. Ya, karena kan di sana itu ada 4 musim. Pertama musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Kalau dingin ya dingin sekali. Bahkan sampai kalau di daerah Gunung Sinai itu sampai turun salju. Jadi kalau musim panas ya panas sekali. Pernah waktu itu sampai 50 derajat lebih. Luar biasa, itu bisa meleleh aspal itu. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, terus untuk jurusan apa saja di sana dan ambil jurusan apa, Ustadz? Ya, silakan dijelaskan jurusan yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo sana. Iya, kalau di Al-Azhar itu umumnya seperti di Indonesia, ada semua. Oh iya. Seperti tafsir, jurusan kuliahnya kuliah usuluddin, jurusannya tafsir, ada tafsir hadis, ada akidah filsafat. Seperti itu. Ada Fakultas Syariah wal Qanun, hukum dan undang-undang negara. Ada jurusannya ada syariah Islamiyah. Kemudian ada juga fakultas logoh, fakultas bahasa sastra Arab, ada fakultas tarbiyah, ya seperti itu. Terus Pak Ustadz sendiri ambil jurusan apa di? Saya fakultas syariah wal qanun. Nah, jadi mempelajari tentang hukum. Lebih menjurusnya di jurusan syariah Islamiyah, fakultas syariah wal qanun, jurusan syariah Islamiyah. Baik, para pendengar setia Stuna FM, kita break sebentar ya supaya tidak tegang. Kita dengarkan lagu nasyid untuk sebagai penyegar kita, iman kita. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat.